Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama lengkap saya Silviana Santi, NIM 1803030082. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas B semester 5 reguler pagi. Baik, di video kali ini saya akan coba menjelaskan model dan pola gerakan sosial yang dilakukan masyarakat dan non-government organization dalam kasus konflik tanah di Besipai sebagai ujian akhir semester mata kuliah gerakan sosial. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan penyebab awal terjadinya konflik tanah di Besipai. Jauh beberapa dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vektor Nabuasa, para amaf, tua-tua adat, dan pemerintah kolonial Belanda menetapkan hutan Pubabu dengan luas wilayah 2.674,4 hektar itu menjadi hutan adat. Tujuan dari penetapan hutan adat Pubabu ini untuk melindungi satwa liar, tanaman obat-obatan, pohon, dan tali-tali hutan. Hutan adat Pubabu merupakan hutan larangan yang dalam bahasa Dawan yaitu Kio yang berarti larangan. Sejak itu, masyarakat adat Pubabu melarang siapa saja yang melakukan aktivitas penebangan, perburuan, dan aktivitas ilegal lainnya di dalam kawasan hutan tersebut. Masyarakat hanya diperbolehkan menebang, berburu, dan melakukan aktivitas di dalam hutan tersebut apabila sudah melakukan upacara Onen Tekio atau berdoa untuk membuka larangan. Pada tahun 1982, pemerintah Australia mengontrak hutan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggembungan sapi. Kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Pubabu berlangsung selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 1982 sampai 1987. Setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerjasama antara negara dan masyarakat adat Pubabu sebagai pemilik tanah telah usai. Pada tahun 1987, setelah program intensifikasi peternakan ini berakhir, Dinas Kehutanan melaksanakan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan atau disingkat dengan GERHAN di wilayah Desa Polo, Desa Milo, Desa Oenekam, dan Desa Enonaten, Kecamatan Amanuban Selatan, di atas lahan seluas 6.000 hektar. Lalu program ini wilayah tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komunitas seperti jati dan mahoni dengan skema hak guna atau HGU mulai tahun 1988 hingga tahun 2012. Program ini dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Sejak program ini, masyarakat adat Pubabu Besipai mulai terenggut haknya di atas lahan tersebut. Sebab pada tahun 1955, Dinas Kehutanan mengeluarkan register tanah kehutanan dengan nomor 29 yang ditandatangani oleh Gubernur NTT dan termuat dalam berita batas tata negara yang dimasukkan dalam kawasan hutan Pubabu Besipai pada kawasan hutan negara dengan fungsi hutan lindung sekitar seluas 2.900 hektar. Selama program ini berjalan, Dinas Kehutanan Timur Tengah Selatan dilaporkan melakukan pembabatan dan pembakaran hutan adat Pubabu Besipai seluas kurang lebih 1.050 hektar yang mengakibatkan hutan tersebut menjadi gundul. Itu terjadi pada tahun 2003 sampai 2008. Pada tahun 2008, masyarakat adat melakukan aksi penolakan perpanjangan HGU program GERHAN sebab aktivitas pembabatan hutan alam telah mengakibatkan keringnya sumur-sumur sekitar kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber air masyarakat. Penolakan masyarakat tersebut tidak membuahkan hasil karena terjadi lagi pembabatan hutan di Besipai, di Desa Polo dan Desa Linamuntu oleh sekelompok orang yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Timur Tengah Selatan dengan alasan untuk merehabilitasi hutan melalui GERHAN. Pembabatan hutan tersebut dilaporkan oleh masyarakat adat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada 2011 lalu. Pada tanggal 6 April 2011, surat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM Republik Indonesia nomor 837-K-PMT-4 Romawi-2011 perihal permasalahan hutan masyarakat adat Pubabu
Besipaya di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang isi suratnya menyebutkan sebagai berikut. Menjaga agar situasi aman dan yang pertama, menjaga agar situasi aman dan kondusif dalam masyarakat dan menghindari adanya intimidasi sampai adanya solusi penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, menjaga agar kawasan hutan tetap lestari. Yang ketiga, menghentikan untuk sementara kegiatan Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan di lahan bermasalah yang sampai saat ini belum ada penyelesaian. Yang keempat yaitu bahwa Komnas Hak Asasi Manusia akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan melakukan pemantauan ke lokasi atau melakukan upaya mediasi para kedua belah pihak, baik dari Pemprov NTT maupun dari masyarakat Besipaya sendiri. Pada tanggal 19 November 2012, surat yang dikeluarkan oleh Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor surat 2720-PMT-9-11 Romawi 2012 perihal permasalahan hutan masyarakat adat Pubau Besipaya di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang isi suratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembalikan lahan pertanian yang dipinjam Dinas Peternakan Provinsi NTT yang berakhir pada tahun 2012 kepada warga untuk dikelola demi menghidupi keluarganya. Yang kedua yaitu mengevaluasi UPTD Provinsi NTT dan program Dinas Peternakan yang melibatkan warga, di mana pada kenyataannya program tersebut tidak mengembangkan warga, tapi justru membebani warga. Pada tahun 2012, masyarakat Besipaya menentang keputusan untuk memperpanjang izin atas tanah. Mereka berpendapat bahwa hutan adat diperlukan untuk dikembalikan fungsi aslinya sebagai kawasan konservasi yang oleh warga lokal dikenal sebagai Naiskio. Kendati ada perlawanan dari masyarakat adat untuk melindungi hutan adatnya, Gubernur Victor Tlaerskodat memutuskan untuk menjalankan rencananya, yaitu mengembangkan kawasan itu sebagai area peternakan, perkebunan, dan pariwisata yang katanya untuk kepentingan bersama. Pada Mei 2020, Gubernur mengunjungi Desa Mio, di mana warga menyatakan penolakan mereka dengan melarangnya masuk ke wilayah adat dan memblokir jalan. Pemblokiran jalan ini direspon dengan aksi kekerasan untuk membongkar jalan yang dilakukan oleh kepolisian. Hal itu memicu aksi histeris dari para perempuan adat yang menanggalkan baju mereka sebagai simbol duka cita atas perampasan lahan hutan adat yang mereka miliki. Sejak saat itu, rumah-rumah masyarakat adat yang menempati hutan adat lambat laun digusur dan kerap kali mendapat intimidasi dari pihak Pemprov NTT. Yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan model dan pola gerakan sosial. Yang pertama yaitu model dan pola gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat Besipaya pada dasarnya menuntut hak atas tanah leluhur dan anak cucu mereka. Dalam hal ini yaitu masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adatnya secara aman tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar, apalagi dari pemerintah sendiri. Masyarakat ingin diberikan ruang dan tempat untuk berdialog secara langsung dengan Gubernur NTT dan pemerintah daerah sebagai cara untuk menyelesaikan masalah tanah Besipaya. Masyarakat adat Pubabu Besipaya Kabupaten Timur Tengah Selatan sebenarnya hanya butuh pengakuan dari pemerintah berkaitan dengan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat adat Pubabu dengan pemerintah Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi masyarakat menginginkan sertifikat tahun 2013 terkait tanah Besipaya yang disebut sebagai tanah negara dicabut dan mengembalikan kepemilikan tanah itu menjadi hutan adat dari masyarakat Pubabu. Selain itu, masyarakat adat Pubabu sebenarnya juga tengah menunggu janji Gubernur NTT untuk melakukan pertemuan dialogis. Akan tetapi dialog tersebut tak kunjung terjadi dan beberapa kali menemui kegagalan. Bagi masyarakat adat Pubabu, kehilangan hutan bukan hanya sekedar kehilangan penyangga kehidupan, tapi juga akan berdampak pada kehilangan jati diri, budaya luhur, dan hilangnya nilai-nilai spiritualitas yang selama ini menghubungkan mereka dengan Tuhan dan leluhurnya.
Rangkaian gerakan sosial dengan berbagai aksi demonstrasi dilakukan masyarakat di atas lahan tersebut demi mempertahankan tanah yang menghidupkan mereka dan anak cucu mereka selama bertahun-tahun. Mereka memblokir jalan hingga aksi telanjang dari para ibu di hadapan Gubernur NTT dan sumpah serapah sambil makan tanah di hadapan pihak keamanan yang bersenjata lengkap. Setidaknya hanya itu cara melawan yang bisa dilakukan kepada kekuasaan yang terus menghimpit mereka. Isak tangis daripada ibu dan anak-anak terus menghancurkan aura ketakutan pun pecah. Aura ketakutan mewarnai perjuangan masyarakat adat Besipai. Tak hanya di Besipai, aksi beruntun aliansi mahasiswa peduli Besipai yang terdiri dari organisasi mahasiswa hingga lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat adat digelar di mana-mana, mulai dari provinsi yakni di kantor gubernur dan DPR Nusa Tenggara Timur hingga di Istana Presiden. Yang kedua yaitu model dan pola gerakan sosial yang dilakukan oleh lembaga non-government organization. Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanamahu Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanamahu Perangi menulis rilis yang diterima oleh Poskupang pada Kamis tanggal 15 Oktober 2020 menyebut seharusnya pemerintah Provinsi NTT melakukan pendekatan partisipatif terhadap warga dalam menyelesaikan konflik sebagaimana rekomendasi dari Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Atas tindakan ini, pertama Walhi NTT mengancam tindakan kekerasan dilakukan kepada masyarakat adat Pubabu. Pemprov NTT seharusnya menindaklanjuti rekomendasi Komnas Hak Asasi Manusia terkait dengan penyelesaian konflik sengketa lahan. Pemprov NTT seharusnya menggunakan pendekatan dialog untuk menyelesaikan masalah konflik tanah di Pubabu atau Besipai. Walhi NTT akan menyurati Gubernur NTT untuk menghentikan aktivitas di lapangan dan melakukan dialog dengan warga. Gubernur NTT, kata Umbu Wulang, harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, Walhi NTT menyatakan tidak percaya dengan kinerja penyelesaian masalah yang dilakukan oleh aparat Pemprov NTT yang menangani permasalahan di Pubabu yang menangani permasalahan Pubabu karena lebih banyak dengan praktek-praktek kekerasan yang dilakukan. Walhi NTT juga meminta aparat kepolisian untuk melakukan proses hukum kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap warga. Sebelumnya, kata Umbu, Komnas Hak Asasi Manusia telah memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur NTT untuk melakukan pendekatan yang partisipatif. Poin-poin tersebut adalah mengedepankan dan memberikan opsi-opsi penyelesaian lahan di Besipai berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menyediakan ruang dialog dengan menetapkan zona damai di wilayah konflik dalam upaya penanganan masalah konflik tanah di Besipai. Selain itu, menjamin pemenuhan hak atas rasa aman masyarakat adat Pubabu Besipai dengan mengedepankan dialog partisipatif bersama seluruh elemen masyarakat adat Pubabu serta menghindari penggunaan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik lahan Besipai. Namun dalam keterangan pers pada hari Kamis 15 Oktober 2020, Pemprov NTT membantah melakukan tindakan represif kepada warga. Sekretaris Badan Pendapatan dan Asal Daerah NTT, Willy Mone, bahkan menyatakan banyak aparat yang menjadi korban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.